Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal yang ke-9, mulai ayat pertama hingga ayat ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini: Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula dengan orang yang takut untuk bersumpah. Inilah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Puji Tuhan, Salomo ingatkan kepada saya dan saudara bahwa dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita harus berhadapan dengan momen di mana kita merasa sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi berubah, sudah gagal, sudah tidak ada hasil. Dengan kata lain, kita pasrah dan putus asa karena kita menghadapi kenyataan seperti itu. Tetapi dari pembacaan kita, di mana Salomo ingatkan bahwa semua manusia, baik itu orang yang baik maupun orang yang berbuat jahat, mereka itu punya kesempatan karena mereka masih hidup. Dikatakan tadi, semua manusia yang baik, semua manusia yang jahat dengan perbuatan mereka, semua itu ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu dan kita pun paham bahwa apa yang kita buat itu baik ataupun tidak baik. Namun kita tidak perlu menyerah jika perbuatan kita itu bukanlah perbuatan yang baik, karena kita masih diberi kesempatan. Kita hidup berarti itu kesempatan untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Di dalam kehidupan ini, jika kita masih beri kesempatan apapun itu kepada lahan, kebun, tanah milik kita sempatkan rumput bertumbuh biasa, maka selama kesempatan diberikan, dia akan bertumbuh makin liar. Dia akan timbulkan banyak belukar, dia akan timbulkan banyak masalah, karena dia diberi kesempatan. Namun berbeda dengan kita diberi kesempatan bukan untuk terus bertumbuh liar, bukan terus untuk bertumbuh menjadi lebih rusak, lebih parah, tapi kita punya hati nurani yang kita sadari bahwa saya tidak perlu harus seperti ini seterusnya. Saya harus menjadi lebih baik. Saya harus menjadi orang yang melakukan perbuatan yang benar. Dan itulah fungsi hati nurani kita.
yang akan mengajak kita untuk mengalami perubahan. Karena jelas semua yang ada di bawah kolong langit ini catatannya ada di tangan Tuhan. Baik kita benar maupun kita salah, perbuatan kita benar ataupun perbuatan kita tidak benar, itu semua ada di tangan Allah. Namun yang bisa merubah itu ketika kita menyadari bahwa kita masih ada kesempatan untuk melakukan yang baik, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ketika kita menyadari hal ini, maka itulah kesempatan kita untuk menjadi sesuatu yang baik. Karena itu mari sebagai orang percaya kita diingatkan, sebagai anak Tuhan, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjadi sesuatu seperti yang kita sadari bahwa kita hidup harus menjadi sesuatu yang baik. Kita tidak perlu bertahan di tengah kegagalan kita. Kita tidak perlu terus menyerah bahwa sudah tidak ada lagi waktu. Selama masih diberi kesempatan, itulah waktu untuk menjadi baik. Itulah waktu untuk memperoleh keselamatan. Itulah waktu untuk menjadi orang yang berubah. Kita menemukan peristiwa yang terjadi di Bukit Golgota. Dua orang penjahat berdialog tentang Yesus yang disalibkan bersama mereka. Dan dalam pembicaraan itu, yang satu menyudutkan Yesus dengan mengolok-olok dia. Tapi penjahat yang satu menyadari keadaannya. Dia sadar bahwa dia pantas, dia tepat kalau dia harus menjalani hukuman mati seperti itu. Namun yang satu, dia tidak punya kesadaran bahwa hukuman itu akan membawa dia hari itu pada kematian. Dalam posisi seperti itu, dia masih mempersoalkan hal yang tidak penting. Dia masih berbicara dan menghujat kepada Yesus, suruh turun dari salib dan lain sebagainya. Tapi yang satu menyadari bahwa Yesus bukanlah seorang penjahat. Yesus bukanlah seorang pembunuh seperti mereka. Sehingga dia katakan kalau kita disalib itu pantas untuk kita. Sedangkan Yesus tidak pantas. Dan dalam posisi itulah kesadaran muncul bahwa dia harus berubah. Dia boleh mati dalam keadaan tersiksa seperti itu, tapi dia punya keinginan untuk selamat dalam kehidupan yang kekal. Detik-detik terakhir dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku kalau kau sudah di Firdaus." Itu satu ungkapan kesadaran yang muncul walaupun hanya tinggal beberapa saat. Yang muncul dari hati yang sadar, yang paham bahwa kami ini memang orang berdosa. Dan Yesus tidak pantas untuk mengalami hukuman yang sama dengan mereka. Dan akhirnya hari itu juga penjahat itu ada di Firdaus. Apakah dia lewat proses pertobatan seperti yang kita jalani? Apakah dia mengalami proses pertobatan melalui konseling? Tentunya tidak ada lagi. Apa dia dibaptis? Tidak ada lagi. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu
mengikuti proses kebenaran, harus dibaptis, tidak perlu lagi harus dikonseling. Salah. Kalau masih ada waktu, kita kerjakan. Walaupun tinggal sesaat, jika waktu itu memungkinkan kita melakukan, lakukanlah. Karena perubahan ada di tangan kita sendiri. Kitalah yang menentukan mau jadi baik atau tidak baik. Dan Tuhan memberi kemurahan bagi kita untuk menggunakan waktu itu. Sebab itu, pagi ini kita bersyukur. Kita diingatkan bahwa manusia diberi kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik dan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa jika Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di tengah pergumulan, di tengah perjuangan, di tengah situasi yang mungkin hari ini kami dalam keadaan terpuruk, kami dalam keadaan terbelenggu oleh dosa, oleh kelemahan. Tapi kami percaya kalau kami boleh ada, maka itulah kesempatan bagi kami untuk berubah. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan, kami dapat gunakan untuk membawa hidup ini jadi lebih baik. Kami dapat menggunakan hidup ini untuk meninggalkan semua keburukan, semua kesalahan, semua perbuatan yang tidak benar, sehingga kami mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun pengabdian kepada institusi pemerintah maupun kemanusiaan. Engkau pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.